Mohon perhatian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan Bu Febri yang terhormat berhalangan hadir. Jadi kita presentasinya tetap dilanjutkan, tapi Bu Febri masih tetap bisa lihat. Buat teman-teman juga, terima kasih sudah hadir pada siang hari ini untuk menyaksikan hasil diskusi kami dari kelompok DHF, yaitu Dengue Ya, kita dari kelompok keperawatan dewasa. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Michelle Octavia sebagai moderator, dan di sini ada presenter pertama, ada Indah Wia, dan di sini ada Sika Nandita Arha, ada Devi Sabina, ada Naila Bersiva, ada Atifah Dafarimanda, ada Teresa Testaroja, dan ada Reva Anggraini, lalu ada Violentina Sita Ramadawati, terus ada Julfa Hayunisa, terus ada Nenek Wahbuha, dan ada Muhammad Syahdan. Selanjutnya materi pertama akan dijelaskan oleh Indah. Di sini ada definisi dari DHF. DHF itu singkat kepanjangan dari dengue hemorrhagic fever, adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus dengue dengan manifestasi klinis yaitu demam, nyeri otot atau nyeri sendi yang disertai dengan leukopenia, ruam limfadenopati, trombositopenia, dan distensis hemorragik. Demam berdarah sendiri dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama itu fase demam. Fase demam ini merupakan siklus demam berdarah yang pertama yang ditandai dengan gejala demam. Ditimbulkan oleh penyakit DHF, memiliki gambaran berupa demam mendadak tinggi tanpa sebab yang jelas dan berlangsung terus-menerus selama 2-7 hari. Kemudian ada fase kritis. Fase kritis ini ditandai dengan demam yang turun sampai normal. Banyak penderita yang salah dengan suhu tubuh yang kembali normal atau bahkan di bawah normal, yang mana penderita itu memasuki masa di mana resiko tertinggi dari DHF sendiri. Kemudian penderitanya itu memasuki fase ini karena pembuluh darahnya itu mengalami pelebaran dengan efek munculnya ruam atau bintik merah pada kulit. Kemudian ada fase penyembuhan. Fase ini adalah berakhirnya fase kritis yang ditandai dengan suhu tubuh yang kembali naik. Fase ini juga denyut nadinya menjadi kuat, pendarahannya berhenti, dan terjadinya perbaikan fungsi tubuh lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Nah, selanjutnya di sini ada mekanisme dari dengue hemorrhagic fever. Yang pertama itu ada infeksi oleh virus dengue. Nah, penyakit DHF ini disebabkan oleh virus dengue yang termasuk famili Flaviviridae dengan 4 serapir DEN1, DEN2, DEN3, DEN4. Lalu virus ini tuh ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti atau Aedes albopictus betina yang sebelumnya telah menggigit penderita dengue. Nah, setelah masuk ke tubuh manusia, virus ini menyerang dan memperbanyak diri di dalam sel-sel sistem kekebalan seperti monosit dan makrofag. Selanjutnya yang kedua itu ada replikasi virus dan respon imun. Nah, virus yang sudah masuk itu akan mereplikasi atau memperbanyak diri dalam sel inang. Tubuh merespon dengan mengaktifkan sistem imun, baik humoral atau antibodi maupun seluler. Jika seseorang sudah pernah terinfeksi serabim lain sebelumnya, antibodi yang terbentuk bisa memperburuk infeksi baru melalui mekanisme antibody dependent enhancement atau ADE yang menyebabkan peningkatan jumlah virus di dalam tubuh. Nah, reaksi imun ini
menyebabkan pelepasan mediator inflamasi seperti sitokin yang berperan besar dalam terjadinya kebocoran pembuluh darah. Lalu ada kebocoran plasma. Nah, akibat pelepasan sitokin dan peningkatan permeabilitas kapiler terjadi kebocoran plasma dari pembuluh darah ke jaringan sekitar. Hal ini yang menyebabkan penurunan volume plasma di pembuluh darah atau hipovolemi, penebalan darah atau hemokonsentrasi, dan efusi cairan di rongga tubuh seperti pleural atau peritoneum. Inilah yang menjadi tanda khas pada fase kritis DHF. Nah, selanjutnya di sini ada trombositopenia dan gangguan hemostasis. Nah, infeksi virus Dengue ini kan menyebabkan kerusakan pada sistem tulang sehingga produksi trombosit akan menurun. Selain itu terjadi destruksi trombosit akibat reaksi imun tubuh. Akibatnya timbul yang namanya trombositopenia atau penurunan jumlah trombosit dan gangguan pembukaan darah atau hemostasis yang memicu perdarahan kulit atau PTC, gusi, hidung, atau organ dalam. Nah, yang terakhir itu ada shock Dengue atau Dengue shock syndrome. Nah, jika kebocoran plasma sangat berat, volume darah yang bersirkulasi menjadi sangat rendah menyebabkan shock hipovolemik. Kondisi ini ditandai dengan tekanan darah yang menurun, nadi cepat dan lemah, kulit dingin, pucat, dan penurunan kesadaran. Nah, shock Dengue ini adalah komplikasi yang paling berbahaya dari DHF dan dapat berakibat fatal jika tidak segera ditangani dengan rehidrasi yang tepat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Selanjutnya ada tanda dan gejala fase demam hari ke-1 sampai ke-3. Demam tinggi mendadak lebih dari 39 Celcius, berlangsung terus menerus. Terus selanjutnya ada nyeri kepala terutama di daerah dahi, nyeri otot dan sendi, breakdown fever, nyeri retroorbital di belakang bola mata. Terus ada mual muntah dan nafsu makan menurun, wajah tampak kemerahan, flush head face, sama ruang kulit. Biasanya muncul di awal atau di akhir fase demam. Selanjutnya akan dijelaskan. Oke, di sini ada fase kritisnya. Yang pertama itu ada penurunan suhu tubuh secara tiba-tiba atau kondisi klinis memburuk. Yang kedua ada tanda-tanda kebocoran, itu ada pembesaran hati, penurunan tekanan darah, peningkatan hematokrit, yang bisa ada efusi pleural atau asitesis, bisa terdeteksi lewat USG. Terus yang ketiga ada trombositopenia, itu jumlah trombositnya kurang dari 100 per mm. Terus yang berikutnya ada perdarahan spontan, itu ada mimisan, ada gusi berdarah, ada hematemesis, muka darah atau melena, tinja hitam. Terusnya ada peteksi, itu purpura atau ekimosis pada kulit. Selanjutnya ada tanda-tanda shock, itu yang pertama ada nadi cepat dan lemah, yang kedua ada tekanan nadi menyempit, yang ketiga ada kulit dingin, lembab dan pucat, yang keempat ada penurunan kesadaran. Terus, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri. Baik, di sini ada tanda gejalanya, yaitu di sini fase penyembuhan. Yang pertama ada kembalinya nafsu makan, yang dimana ada anak yang sebelumnya tidak mau makan karena mual, mulai bisa menghabiskan porsi kecil makanan dan ingin minum lebih banyak. Yang kedua ada stabilisasi hemodinamik, yang dimana pasien mulai sering buang air kecil. Terus yang ketiga ada diuresis meningkat.
Terus ruang kulit bisa muncul kembali atau disebut juga ras konvalesen. Yang terakhir ada trombosit mulai meningkat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pengajar. Baik, di sini ada faktor penyebab DHF. Yang pertama itu ada agen penyebab atau virus dengue. Itu virus termasuk dalam keluarga Claviridae dan memiliki 4 stereotip utama, yaitu gen 1, gen 2, gen 3, dan gen 4. Infeksi pertama biasanya menyebabkan dengan dengue biasa. Namun infeksi kedua atau lebih oleh stereotip berbeda dengan memicu DHF karena sistem imun bereaksi berlebihan. Terus yang kedua itu ada faktor penular. Nyamuk Aedes atau adalah faktor utama yang memulai virus dengue dari satu orang ke orang lain. Terus yang ketiga itu ada faktor fisiologis. Faktor biologis itu ada 3, yaitu yang pertama itu ada usia dan status imun, yang kedua itu ada kondisi tubuh, yang ketiga itu ada perilaku. Terus ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang pertama itu ada sanitasi yang buruk. Lingkungan dengan banyak menggunakan air biasanya menjadi tempat ideal bagi nyamuk berkembang biak. Terus ada kepadatan penduduk. Daerah padat penduduk permudah penyebaran virus dan satu individu ke individu lain. Terus perubahan musim. Musim hujan meningkatkan jumlah genangan air dan populasi nyamuk. Yang terakhir itu kurangnya edukasi masyarakat. Minimnya pengetahuan tentang gejala awal, cara mencegah dan pentingnya memberantas sarang nyamuk atau PSN membuat DHF sulit dikendalikan. Baik, akan lanjutkan lagi. Peran perawat dalam edukasi pencegahan DHF. Pertama ada edukasi kesehatan kepada pasien dan keluarga. Jadi kita harus mengedukasi, memberikan pengetahuan apa sih itu DBD itu gimana, geraknya, gejala awalnya gimana, terus perawatan rumahnya gimana biar nggak terjangkit DBD itu seperti apa, terus juga kalau pentingnya hidrasi, terus kapan harus segera ke fasilitas kesehatan. Terus ada penyuluhan pencegahan di masyarakat, ada gerakan 3M, menguras, menutup, dan mengubur. Itu juga kita harus ajarkan kegiatan edukasi tersebut kepada pasien dan keluarga dan masyarakat juga. Terus ada deteksi dini dan rujukan, jadi harus tahu gejala awal DBD itu apa, yang bisa memicu DBD itu juga apa. Terus kolaborasi lintas sektor, bekerjasama dengan petugas kesehatan, sekolah dan pemerintah daerah untuk melakukan fogging, pemantauan jentik, dan kampanye kebersihan lingkungan. Lalu ada pemberdayaan dan advokasi, yaitu melibatkan masyarakat dalam gerakan pemberantasan salmonella. Jadi kali ini kita akan membahas kasusnya. Kasusnya ada di PPK atau enggak? Jadi teman-teman, kasus yang paling jadi di sini saya langsung membacakan tentang pengkajian aja ya teman-teman. Dari pengkajian itu contohnya kita mengambil kasus seorang pasien mengeluh demam tinggi sejak 3 hari lalu. Nah, pasien ini berusia 31 tahun dengan jenis kelamin laki-laki. Pasien merasa lemas, nyeri kepala, nyeri perut, dan muntah beberapa kali. Dan ada juga riwayat gigitan nyamuk di daerah endemis dengue. Nah, untuk data objektifnya, tekanan darahnya 90/60, HR-nya 120 kali per menit, RR-nya 24 kali per menit, dengan suhu tidak normal 39 derajat Celcius. PTQ di ekstremitas dan hati terabang membesar atau hepatomegali. Ada tes terniquet itu positif, IgM anti-dengue juga positif, di mana trombosit juga naik. Trombositnya 50.000 dengan HT 45% atau biasa disebut dengan hemokonsentrasi
kedua itu ada defisit volume cairan berhubungan dengan kehilangan cairan akibat demam muntah dan peningkatan permeabilitas kapiler. Yang ketiga kita ngambil risiko pendarahan berhubungan dengan penurunan jumlah trombosit dan peningkatan permeabilitas vaskuler. Yang keempat ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan mual dan muntah. Dan yang kelima ada intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan umum akibat kondisi penyakit. Untuk selanjutnya bagian perencanaan. Selanjutnya ini ada hipertoni itu berhubungan dengan proses penyakit infeksi virus. Virus dengue ditandai dengan suhu tubuh 39 derajat Celcius, terus pasien mengeluh demam tinggi, pasien tampak lemas, terus resiko pendarahan berhubungan dengan trombosfenia dan peningkatan fragilitas kapiler yang ditandai dengan cara jedanya gimana ya? Cara jedanya gimana? Jeda. Nanti lanjut lagi. Terus yang kedua ada defisit volume cairan berhubungan dengan kehilangan cairan akibat demam muntah dan peningkatan permeabilitas kapiler. Terus yang ketiga ada resiko pendarahan berhubungan dengan penurunan jumlah trombosit dan peningkatan permeabilitas vaskular. Yang keempat ada ketidakseimbangan nutrisi atau kurangnya dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan mual dan muntah. Terus ada yang kelima itu intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan umum akibat kondisi penyakit. Yang ketiga itu rencana tindakan. Yang pertama dia masa hipertermia. Tujuannya itu suhu tubuh kembali normal 36 sampai 37,5 Celcius derajat. Terus ada monitor suhu setiap 4 jam, observasi tanda vital dan memberikan kompres aman. Kolaborasi pemberian antipiretik sesuai dengan program medis. Terus ada anjuran minum banyak cairan bila tidak kontrindikasi. Terus diagnosa kedua defisit volume cairan. Tujuannya keseimbangan cairan terjaga dan tanda vital stabil, tidak ada tanda dehidrasi, intervensi. Monitor infrared dan output cairan atau tanda-tanda dehidrasi sumber murid dan membran mukosa, observasi tanda vital dan hematokrit, terus kolaborasi pemberian cairan intravenous sesuai indikasi. Terus diagnosa ketiga resiko pendarahan. Tujuan ini tidak terjadi pendarahan intervensi, observasi adanya tanda pendarahan, mimisan, fungsi berdarah dan hematesis dan malena. Hindari tindakan yang dapat menyebabkan trauma, suntikan intravaskular, monitor kadar trombosit, kolaborasi pemberian terapi sesuai instruksi medis. Jangan sampai ketidakseimbangan nutrisi. Tujuan ini untuk pasien untuk mengonsumsi nutrisi cukup, intervensi atau nafsu makan dan mual muntah, berikan makanan lunak seperti porsi kecil tetapi sering. Kolaborasi pemberian antimetik. Yang kelima itu diagnosa 5 intoleransi aktivitas. Tujuannya itu pasien dapat beraktivitas sesuai kemampuan tanpa kelelahan. Intervensinya itu adalah istirahat baring, bantu memenuhi kebutuhan dasar atau tingkat kelelahan. Terus SOP ini itu subjektif, pasien mengatakan demam sudah menurun, mual berkurang dan merasa sedikit lebih tenaga. Objektifnya itu TD 100/70 mmHg, HRS 10 kali per menit, RRI 20 kali per menit, suhunya 7,5 Celcius 37 derajat Celcius, petekialnya berkurang, trombositnya meningkat menjadi 1000 per mm. Tidak ada pendarahan baru. Yang A, asesmen kondisi pasien meningkat, tanda-tanda vital stabil, resiko pendarahan menurun, dan kebutuhan cairan mulai terpenuhi. Terus yang plannya ini melanjutkan observasi tanda vital
suhu tubuh, pertahankan cairan oral dan infus sesuai indikasi, edukasi pasien untuk istirahat cukup dan hindari aktivitas berat, monitor hasil lanjutan seperti trombosit dan hemotrombit. Di sini ada PDW-nya. Yang pertama ada paling atas, di situ ada DHF. Nah, ini awal mula prosesnya yaitu penyakit demam berdarah akibat infeksi virus dengue yang ditularkan lewat gigitan nyamuk Aedes aegypti. Lalu turun ke bawah, ada tanda dan gejalanya. Dari infeksi tersebut muncul berbagai tanda dan gejala klinis seperti hipotermia, kelelahan, sakit kepala, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, mimisan atau perdarahan, dan ruang bintik. Nah, dari hipotermia jalur penanganan ke jalur penanganan. Nah, karena pasien mengalami demam tinggi, maka dilakukan penurunan suhu tubuh lewat dua cara. Di situ ada terapi fisik, contohnya kompres dingin itu untuk menurunkan suhu, tapi bisa menyebabkan tubuh menggigil dan menghambat penurunan suhu. Dan kompres hangat lebih efektif karena merangsang vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah. Terus ada terapi obat, diberikan obat antipiretik seperti paracetamol, terus ibuprofen dan aspirin tidak dianjurkan karena bisa meningkatkan resiko perdarahan pada pasien DHF. Sudah. Selanjutnya untuk pemakaian. Selanjutnya ada evidence based practice. Nah, EBN ini yaitu penerapan kompres air hangat untuk menurunkan demam dengan diagnosa demam berdarah dengue. Nah, abstraknya, jumlah kasus demam berdarah dengue atau DBD di Sulawesi Utara pada tahun 2021 tercatat sebanyak 1.196 kasus dengan 32 pasien meninggal dunia. Sementara pada bulan Januari sampai Juni 2023 terdapat 1.120 kasus DBD di Sulawesi Utara. Di Kota Manado pada tahun 2023 terdapat 230 jumlah kasus DBD. Tujuan dari case study ini melakukan analisis evidence based practice kompres air hangat pada untuk menurunkan demam, menerapkan intervensi sesuai jurnal EBN yaitu asuhan keperawatan dengan penerapan evidence based kompres air hangat untuk menurunkan demam. Hasil evaluasi akhir menunjukkan suhu tubuh pada tanggal 24 Juli 2024 diketahui sebelum diberikan terapi kompres air hangat, suhu tubuh klien yaitu 38 derajat Celcius. Dan setelah intervensi suhu tubuh klien yaitu 37,7 derajat Celcius pada tanggal 25 Juli 2024 diketahui sebelum diberikan terapi kompres air hangat suhu tubuh klien yaitu 37,7 derajat Celcius dan setelah intervensi suhu tubuh klien yaitu 36,2 derajat Celcius. Tanggal 26 Juli 2024 diketahui sebelum diberikan terapi kompres air hangat suhu tubuh klien yaitu 36,8 derajat Celcius. Baik, di sini ada kesimpulannya. Demam berdarah dan dengue DHF merupakan infeksi virus yang ditandai demam tinggi, penurunan trombosit, dan kebocoran plasma yang dapat menyebabkan shock jika tidak ditangani. Penyakit ini menular melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan memiliki 3 fase yaitu demam, kritis, dan penyembuhan. Perawat berperan penting dalam pencegahan, perawatan, serta edukasi masyarakat untuk mendeteksi dini dan mengendalikan penyebaran DHF.
Baik, selesai sudah presentasi dari kelompok kami. Jika kurang paham boleh bertanya dan angkat tangan ya. Sian 2, Adel sama 4. Kita buka 4. Kalau ada yang mau nanya satu lagi boleh. Kami mau nanya. Indah, itu tulis pertanyaan dari siapa? Oke, dari dua dulu ya. Teman-teman di sini bertanya, kenapa ya kalau pasien DHF itu yang udah lewat ya masa klinisnya, padahal kalau jadi sesak nafas setelah cairan yang banyak dikasih waktu masa klinis itu, bukannya cairannya itu membantu ya? Terima kasih. Boleh. Penyakit DHF ini dapat menyerang pada pasien yang mempunyai riwayat anemia. Dan bagaimana biasanya kan kalau pasien yang anemia pasti tekanan darahnya kurang dan HB-nya juga kurang. Nah, ketika si pasien anemia ini kena DHF, otomatis semua akan turun kan. Sedangkan yang tadi kelompok bilang itu HB-nya naik. Nah, itu kenapa dan jelaskan peran perawatnya untuk menangani pasien anemia dengan DHF. Terima kasih ya Jom. Diberikan kami waktu 15 menit untuk menjawab pertanyaan kalian. Tapi kalau misalnya udah ada jawabannya boleh dijawab langsung aja. Kak, sudah ada. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ardel. Kan Ardel di sini nanya ya, kalau misalnya anaknya itu susah diam waktu mau diambil darah, apa teknik yang bisa kita pakai biar prosesnya itu tetap aman? Di sini kan ada 3 teknik yang paling efektif. Yang pertama itu ada distraksi. Nah, itu tuh kita mengalihkan perhatian anak dari jarum dengan menonton video, gelembung atau mendengarkan cerita. Jadi ya kita kayak ke anaknya itu nggak langsung, deh kamu mau disuntik, enggak kan? Kan nggak mungkin kayak gitu kan. Apalagi biasanya kan kalau di rumah sakit anak kecil tuh lihat perawat suka takut gitu, cuma lihat doang padahal nggak diapa-apain. Jadi kita yang kayak kita ngajak main dulu, kita bikin si anak itu nyaman gitu sama kita. Jadi kayak dia tuh jadi nggak takut gitu lihat kita itu. Jadi kayak misalnya kita ajak main dulu atau gimana. Nah, terus pemberian anestesi lokal. Nah, di sini kita bisa menggunakan krim atau semprotan untuk mematikan rasa sakit di area yang akan disuntik, mengurangi rasa nyeri yang secara signifikan. Jadi kita bisa itu tuh kayak kita memberikan ya, jadi itu tuh kayak kita tuh ngasih bius gitu, tapi berbentuknya itu bukan suntikan. Biasanya kan ada kayak krim, kalau nggak kayak apa sih, disemprot. Jadi si anak itu nggak bakal ngerasain sakit. Nah, selanjutnya ada posisi yang nyaman. Kita juga harus ngeposisiin si anak itu di pangkuan orang tua dalam posisi memeluk agar ia merasa aman dan lebih mudah untuk tenang. Jadi kita posisiin si anak itu kayak biasanya kan emang anak kecil itu kan digendong kan sama orang tuanya. Kadang kan ada yang kayak di pangku, dia mukanya tuh ngadep ke si orang tuanya supaya dia tuh nggak ngeliat apa yang kita lakuin gitu. Terima kasih. Oke. Saya akan menjawab pertanyaan dari Jiwa. Kenapa pasien DHF yang sudah melewati fase kritis kadang mengalami sesak nafas setelah cairannya yang dikasih, bukannya cairan itu membantu ya buat pasiennya. Jadi sesak nafas setelah pemberian cairan yang banyak pada pasien kritis DBD itu bukan tandanya dia itu membaik juga, tapi itu tuh tanda peringatan dari komplikasi yang berbahaya.
yaitu kebocoran plasma yang semakin berat yang menyebabkan penumpukan cairan di rongga paru. Nah itu jadi juga. Terima kasih. Nih, mau diuraiin nggak? Udah cukup. Cukup. Oke, terima kasih juga. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Angel, yaitu bagaimana penyakit DHF ini dapat menyerang pada pasien yang mempunyai riwayat anemia. Sedangkan pasien anemia itu kan tekanan darah sama HB-nya itu rendah. Nah, ketika dia terinfeksi DHF itu otomatis semuanya rendah dari tekanan darah, HB dan trombositnya. Apa peran dan penunjangnya? Di sini tuh ada mekanisme DHF pada pasien anemia. Yang pertama itu ada kebocoran plasma. Ciri khas DHF itu kebocoran plasma karena virusnya merusak dinding pembuluh darah. Jadi plasmanya itu merembes keluar. Kemudian mengakibatkan tekanan darah menurun yang membuat shock dan konsentrasi darah itu meningkat. Ada respon tubuh normal pada pasien tanpa anemia itu kebocoran plasma akan menyebabkan konsentrasi sel darah merah terlihat meningkat dan signifikan karena cairan plasmanya berkurang. Peningkatan hematokrit ini menjadi salah satu penanda penting untuk mendeteksi fase kritis pada DHF. Tapi pada pasien anemia ini kadar HB dan jumlah sel darah merahnya sudah rendah sejak awal ketika DHF menyebabkan kebocoran plasma pada pasien anemia dan peningkatan hematokrit akibat hemokonsentrasi tidak akan terlihat setinggi pada pasien normal, bahkan mungkin tetap dalam batas normal atau bahkan turun. Ini bisa mengecoh dokter untuk membuat mereka terlambat menyadari bahwa pasien sudah memasuki fase kritis. Kemudian ada penurunan trombosit. Baik pada pasien normal maupun anemia, virus Dengue itu akan menyebabkan penurunan jumlah trombosit yang meningkatkan risiko pendarahan. Nah, jadi normalnya pada DHF ini terjadi kebocoran plasma yang ditandai dengan peningkatan hematokrit sebagai kompensasi. Namun pada pasien anemia, kadar HB yang memang sudah rendah dapat menyamarkan peningkatan hematokrit ini sehingga penentuan derajat keparahan DHF menjadi tidak akurat. Apakah sudah jelas aja? Oke. Coba dong ulangi lagi tuh aja. Jadi begitu. Oh ya. Udah jelas? Sudah ya. Baik, presentasinya akan kami tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.